Kisah mistik Gunung Lawu yang dikutuk oleh Prabu Brawijaya. Kisah mistis Gunung Lawu, salah satunya, tempat ini ramai dikunjungi orang tidak hanya karena panorama alamnya yang indah, tapi juga karena kisah mistisnya. Disebutkan bahwa Gunung Lawu mendapat kutukan dari Prabu Brawijaya. Simak bagaimana kisahnya. Gunung Lawu terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Magetan, Jawa Timur. Berjuluk 7 Puncak Pulau Jawa. Gunung ini pun kerap dikunjungi pendaki yang ingin berziarah maupun menggelar ritual di puncak Gunung Lawu. Gunung Lawu konon termasuk paling angker dan menyimpan banyak cerita mengenai keberadaan Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumilang, dan Hargo Dumilah. Diyakini dijaga oleh 2 makhluk gaib, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Konon kedua penjaga ini tadinya adalah manusia biasa. Mereka adalah kepala dusun di sekitar kaki Gunung Lawu yang menemani Prabu Brawijaya V saat mengasingkan diri di gunung tersebut. Kisah keduanya diceritakan turun-temurun oleh penduduk di sekitar kaki gunung tersebut. Karena kesetiaannya saat menemani Prabu Brawijaya V, Dipa Menggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu membawahi semua makhluk gaib. Wilayah kekuasaannya ke barat hingga Gunung Merapi, Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara Wangsa Menggala diangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Ketiga puncak gunung tersebut menjadi tempat yang dianggap sakral di tanah Jawa. Puncak Hargo Dalem misalnya diyakini sebagai tempat moksa atau menghilangnya Prabu Brawijaya V setelah memeluk agama Islam. Puncak Hargo Dumilang konon dipercaya sebagai tempat moksanya Ki Sabda Palon, yang merupakan abdi setia dari Prabu Brawijaya V. Sementara puncak Hargo Dumilah merupakan tempat meditasi bagi penganut kejawen. Selain itu ada daerah yang warganya dipantang untuk mendaki Gunung Lawu, yaitu Cepu Blora. Konon, pantangan ini bermula saat Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri dikejar pasukan pimpinan Adipati Cepu yang bermaksud menangkapnya hidup atau mati. Karena Prabu Brawijaya V merupakan musuh bebuyutan Adipati Cepu. Namun, tak satu pun dari pasukan Cepu yang berhasil menangkap Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri ke arah puncak Gunung Lawu melalui hutan belantara. Konon, di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Isi sumpahnya, jika ada orang yang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Lalu sumpah Prabu Brawijaya V ini sampai sekarang tuahnya masih diikuti oleh orang-orang daerah Cepu, terutama keturunan Adipati Cepu yang ingin mendaki ke Gunung Lawu. Mereka masih merasa takut jika melanggarnya. Selain ketiga puncak yang sering dikunjungi pendaki, ada 2 tempat yakni yang Sendang Panguripan dan Derajat yang kerap didatangi para peziarah. Sendang Panguripan diyakini memiliki kekuatan magis
Karena di Sendang ini sumber airnya pernah dimanfaatkan oleh Prabu Brawijaya V ketika bersemedi di Gunung Lawu. Para peziarah biasanya memanfaatkan air tersebut untuk ritual mandi karena dipercaya sangat berkhasiat. Ritual ini kerap dilakukan peziarah pada malam hari dengan suhu yang sangat dingin. Sama seperti Sendang Panguripan, di Sendang Derajat pun airnya sering dimanfaatkan oleh para peziarah dengan melakukan ritual. Konon airnya juga dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sementara menurut cerita leluhur yang dikisahkan turun-temurun, Gunung Lawu juga merupakan pusat kegiatan spiritual tanah Jawa. Kegiatan ini berhubungan dengan tradisi dan budaya Keraton Solo dan Yogyakarta. Misalnya, upacara labuhan setiap bulan Suro. Setiap pendaki yang pernah naik ke puncak Lawu pasti memahami berbagai larangan tidak tertulis yang harus dipatuhi. Misalnya, ketika akan mendaki Gunung Lawu adalah dilarang berbicara sembarangan ketika sedang dalam perjalanan menuju puncak. Bila dilanggar, si pendaki diyakini bakal bernasib nahas. Juga tidak boleh mengeluh capek, nanti tiba-tiba stamina akan mendadak menurun. Seperti kebanyakan gunung yang ada di Indonesia yang kental dengan aura mistis, Gunung Lawu memiliki pasar yang disebut pasar setan, yaitu pasar yang tidak terlihat dengan kasat mata. Hanya terdengar suara ramai saja, namun tidak semua orang bisa mendengarnya. Pasar ini terletak di lereng Gunung Lawu, dekat pos 5 yang biasa ditempuh lewat jalur Cemoro Kandang. Karena jalur ini dipercaya sebagai jalur perlintasan ke alam gaib oleh para peziarah dan pendaki yang ingin melakukan ritual. Gunung Lawu merupakan salah satu spot mendaki di Indonesia dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut (mdpl). Gunung Lawu termasuk salah satu dari 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Letak Gunung Lawu berada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagian dari gunung ini terbagi menjadi ke dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam sejarahnya, Gunung Lawu termasuk gunung yang sakral. Asalnya, gunung ini diketahui menjadi lokasi moksanya Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Di samping kisah sejarahnya yang masyhur, Gunung Lawu juga mengundang tantangan tersendiri untuk para pendaki di Indonesia. Gunung api yang statusnya masih istirahat ini termasuk lokasi pendakian favorit. Pesona alam Gunung Lawu memikat para pendaki untuk melakukan gunung tersebut. Salah satu destinasi yang cukup terkenal adalah Kawah Condrimuko. Kawah ini diyakini jadi tempat mandi Gatot Kaca. Untuk mendaki Gunung Lawu terdapat 5 jalur pendakian yang relatif cukup dikenal, mulai dari jalur Candi Ceto, jalur Candi Cemoro Kandang, jalur Cemoro Sewu, jalur Cemoro Singolangu, dan jalur Tambak. Demikian kisah sekelumit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya kawan. Terima kasih.